Bab 2726. Hamid berkata tanpa ragu-ragu, "Oke. Ikuti saja metode ini." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya lagi, "Saudaraku, saran dan petunjuk apa yang Anda miliki?" Charlie berkata, "Selain itu, kamu masih perlu membeli makanan dan obat dalam jumlah besar segera dan menyimpannya di lingkungan yang kering dan aman. Untuk pertama kalinya, Anda harus menyimpan ransum lebih dari 3 tahun. Hamid berseru, 3 tahun? Sangat banyak. Orang dewasa makan, setidaknya 200 kg biji-bijian setahun, untuk 2.000 orang sama dengan 400 ton, dan 3 tahun sama dengan 1,200 ton. Charlie bertanya, lalu saya bertanya, berapa 1,200 ton biji-bijian? Hamid berpikir sejenak, dan berkata, harga pasar saat ini sekitar $300 per ton gandum, dan 1,200 ton. Termasuk biaya transportasi sebesar $400,000. Uangnya memang tidak banyak, tapi intinya begini. Bagaimana cara menyimpan lebih banyak makanan? Dan makanannya tidak akan terasa enak setelah waktu yang lama. Charlie berkata tanpa daya, sekarang Anda harus terlibat dalam cadangan strategis, bukan Anda makan makanan segar setiap hari. Pikirkanlah, pertama-tama Anda menyimpan jatah 3 tahun di tangan Anda, dan kemudian membeli suplemen sesuai dengan konsumsi aktual tahun itu. Dengan cara ini, Anda akan selalu memiliki jatah 3 tahun ekstra di tangan Anda. Dan selama makanan disimpan dengan benar, makanan tidak akan rusak setelah 3 tahun. Iklim di Timur Tengah relatif kering dan lebih mudah disimpan, sehingga Anda dapat menggunakannya setiap tahun. Sekumpulan biji-bijian baru menggantikan tumpukan yang paling tua. Dengan metode ini, Anda dapat menjamin bahwa makanan yang disimpan di tangan Anda tidak akan bertahan lebih dari 3 tahun. Setelah lawan tidak bisa mengalahkan Anda, bersiap untuk mengepung Anda, atau menjebak Anda sampai mati. Bahkan jika Anda tidak bisa memasukkan makanan, Anda masih bisa. Setelah 3 tahun. Charlie menyimpulkan, prinsip senjata, amunisi, dan obat-obatan adalah sama. Anda harus membuat lebih banyak pengaturan dan merencanakan rotasi siklus. Anda harus memiliki cadangan strategis di tangan Anda, dan Anda harus selalu mencegah orang bertengkar dengan Anda untuk waktu yang lama. Hamid tiba-tiba menyadari, dan berseru, "Saudaraku, saya mengerti. Trik ini luar biasa." Charlie berkata tanpa daya, "Apa yang sangat indah, kebenaran ini, di Tiongkok, setiap orang yang pernah belajar di sekolah dasar pada dasarnya tahu bahwa Anda datang ke Tiongkok untuk belajar dengan kebingungan, mengapa Anda tidak belajar sejarah Tiongkok?" Hamid malu. Dia malu dan berkata, "Hei, saya terutama ingin pergi ke Cina untuk mendapatkan piring emas. Ngomong-ngomong, saya bisa berlatih bahasa Mandarin dengan baik, tetapi aspek lain benar-benar diabaikan." Setelah berbicara, dia segera berkata, "Saudaraku, saya mengerti apa yang Anda maksud. Ya, yang utama adalah melakukan segala kemungkinan untuk menggunakan $100 juta AS itu untuk memperkuat pertahanan. Bukan hanya bentengnya yang harus diperkuat, tetapi bahan pertahanannya juga harus dipersiapkan secara memadai. Jangan khawatir, saya akan mengatur agar orang-orang membeli makanan, amunisi, dan obat-obatan, serta membeli beberapa peralatan infrastruktur dan bahan bangunan." Charlie mendengus dan berkata, "Dalam hal ini, masalah pertahanan dan material pada dasarnya dapat diselesaikan, tetapi ada masalah lain yang membutuhkanmu untuk segera bertindak." Bab 2727. Mendengar hal itu, Charlie mengatakan masih ada masalah yang harus segera diatasi. Hamid pun buru-buru bertanya, "Kakak, masalah apa yang kamu bicarakan?" Charlie berkata, "Terakhir kali saya datang ke tempat Anda, saya menemukan bahwa pangkalan Anda sekarang semuanya bergantung pada unit diesel pembangkit listrik." "Iya." Hamid berkata, "Genset diesel cukup nyaman digunakan, tetapi biayanya agak tinggi." Charlie berkata, "Ini tidak sedikit tinggi, tapi agak sangat tinggi. Biayanya setidaknya beberapa kali lipat dari biaya tenaga batu bara." Hamid buru-buru berkata, "Saya telah menerapkan strategi hemat listrik di sini. Pada dasarnya, saya tidak menggunakan listrik atau menggunakan lebih sedikit listrik di siang hari. Listrik, tentara biasa hanya menggunakan listrik untuk penerangan di malam hari, jadi konsumsi listrik secara keseluruhan tidak tinggi, dan biayanya bisa diterima." Charlie membalas, "Kamu tidak memikirkannya untuk waktu yang lama. Jika Anda memiliki selusin atau bahkan puluhan benteng di masa depan, maka setiap benteng perlu menyediakan sistem tenaga yang sesuai untuk memastikan penerangan, ventilasi di dalam benteng, komunikasi, bahkan memasak. Jika demikian, pembangkit listrik di sel Anda tidak akan tersedia sama sekali,
dan biaya konsumsi bahan bakar akan sangat tinggi jika dijalankan dengan daya penuh. Ketika Hamid mendengar ini, dia berseru, "Oh, aku bahkan lupa ini. Tapi saya tidak punya solusi bagus sekarang. Tentara pemerintah tidak dapat menyediakan listrik kepada saya, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk membangun pembangkit listrik termal, jadi saya hanya dapat menggunakan generator diesel untuk menghasilkan listrik." Pertanyaan Charlie berkata, "Meskipun daerah Anda tidak memiliki kemungkinan untuk mengembangkan tenaga panas, Anda dapat mencoba mengembangkan pembangkit listrik fotovoltaik tetap. Timur Tengah sendiri memiliki cukup sinar matahari, dan meskipun biaya konstruksi pembangkit listrik fotovoltaik relatif tinggi, biaya penggunaan selanjutnya relatif rendah. Biaya perawatan rendah. Anda hanya perlu menginvestasikan 2 atau 3 juta dolar sekaligus untuk membangun beberapa sistem tenaga independen yang ditenagai oleh tenaga surya dan disimpan dengan baterai. Dengan cara ini, Anda benar-benar dapat menghilangkan pembangkit listrik bahan bakar dan menghasilkan listrik setiap hari. Listrik cukup untuk digunakan 2.000 prajurit Anda secara normal. Panel surya pembangkit listrik fotovoltaik dapat ditempatkan langsung di atap, atau di lereng bukit dekat benteng lereng terbalik internal, yang juga dapat mencegah kerusakan musuh. Kemudian letakkan genset di sel Anda di ruang bawah tanah yang aman dan hanya rawat di waktu biasa. Mulai ulang dalam keadaan darurat untuk menyediakan catu daya darurat. Dalam hal ini, Anda setara dengan memiliki 2 sistem catu daya. Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Apapun, selama itu ada hubungannya dengan perang, kamu harus membuat rencana darurat. Set ini tidak lagi bagus, dan Anda harus segera mengganti ke set lain. Hanya dengan cara ini kesempatan untuk bertahan hidup dapat ditingkatkan." Dalam hati saya, sebagian besar bawahan Anda tidak memiliki tingkat literasi, dan Anda belum mempelajari militer secara sistematis, sehingga tim Anda sendiri memiliki banyak kekurangan dari basis teori. Jika Anda tidak memaksakan diri untuk berpikir lebih banyak dan belajar lebih banyak, sulit untuk bertahan dalam perang yang terus-menerus. Hamid juga menyadari pentingnya kata-kata Charlie dan segera berkata, "Kakakku mengingatkanku. Saya harus memperkuat pemahaman saya tentang aspek ini di masa depan dan berusaha untuk bergegas. Tingkatkan diri saya." Setelah selesai berbicara, saya sibuk lagi. Saya akan mulai mengerjakan pembangkit listrik fotovoltaik sesegera mungkin. 100 juta dolar AS adalah jumlah uang yang sangat besar. Banyak masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Di masa depan, saya akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan semua aspek. Transformasi harus memenuhi harapan saudara. Charlie senang melihat sikap Hamid, tapi juga sedikit lega karena sekarang dia tidak bisa mengharapkan fase pemujaan monyet Hamid. Mampu bertahan telah dianggap sebagai awal dari sebuah kesuksesan. Kemudian Charlie teringat sesuatu, dan kemudian bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, orang-orang di bawah tanganmu tidak pernah membaca buku apapun. Jika Anda benar-benar ingin mereka mengoperasikan peralatan infrastruktur untuk membangun benteng, dapatkah orang-orang ini melakukannya?" Hamid bahkan tidak memikirkannya. Berkata, "Jelas tidak mungkin mengandalkan sekelompok orang di bawah tangan saya. Ketika saya menyebutkan ini, mereka marah. Saya meminta mereka untuk menggali ruang bawah tanah. Mereka menggali ruang bawah tanah, dan mereka bisa menggali 8. Saya berharap mereka membangun benteng permanen. Sangat tidak mungkin." Sementara berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Tapi, saya kebetulan mengenal seorang teman yang bekerja di industri konstruksi di Irak. Dia memiliki banyak pekerja konstruksi di bawah tangannya. Di Irak, dia telah lama terbiasa dengan hari-hari perang. Selama hadiahnya cukup, mereka bahkan tidak akan pergi ke bulan untuk menggali lubang. Saya akan menghubunginya sebentar dan memintanya untuk mengirim seseorang secepat mungkin." Charlie berkata, senang memiliki hubungan ini. Sebenarnya, jenis benteng permanen yang saya bicarakan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar, juga tidak membutuhkan konten teknis yang terlalu tinggi. Anda bisa mencari cara untuk menemukan film Cina kuno, Shangganling, untuk mempelajari dan memahami hal ini. Untuk situasi Anda saat ini, film ini jelas merupakan bahan ajar terbaik. Karena Anda juga menghadapi perang dataran tinggi, dan ada sedikit perbedaan dalam senjata dan peralatan. Selama Anda bisa memanfaatkan dataran tinggi dengan baik, memanfaatkan terowongan dengan baik, dan keuntungan strategis dari lereng terbalik untuk membangun benteng, bahkan jika artileri musuh sangat kuat, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Anda. Hamid tidak ragu-ragu dan berkata, "Oke. Saya akan menemukan cara untuk mendownloadnya melalui jaringan satelit dan menontonnya dengan seksama saudara." Bab 2728. Charlie menasihati, "Anda harus menganggap serius film ini dalam kaitannya dengan pemahaman dan pembelajaran." Hamid berseru,
Jangan khawatir, saudaraku. Saya harus belajar dengan kerendahan hati. Charlie berkata, itu benar, ketika pekerja konstruksi yang Anda cari tiba dan memulai konstruksi, Anda harus memilih beberapa tentara sipil yang cerdas dan waspada dari tim Anda untuk membantu dan belajar. Sehingga sementara Anda dapat mempercepat kemajuan proyek, Anda juga dapat membantu bawahan Anda mempelajari pengalaman konstruksi. Mungkin setelah beberapa waktu, Anda akan dapat menarik perusahaan teknik di bawah tangan Anda. Baik. Hamid segera berkata, saya harus menemukan cara untuk membentuk perusahaan teknik. Charlie kembali berkata, masalah ini harus ditangani secepat mungkin. Jika tidak mereka mungkin tidak menunggu benteng selesai, dan seluruh pasukan Anda akan ditangani dalam satu gerakan. Hamid sibuk, saya akan mulai melakukannya hari ini. Pertahanan sebelum itu, biarkan saya tetap rendah hati. Baik. Charlie berkata dengan puas. As $400 untuk biji-bijian, As $1 juta untuk makanan kaleng dengan masa simpan lebih dari 2 tahun, dan As $1 juta untuk obat-obatan dan bahan habis pakai, dan As $3 juta untuk pembangkit listrik tenaga fotovoltaik, $20 juta As untuk menimbun senjata dan amunisi, dan $40 juta As untuk membangun benteng permanen. Sisa uang dapat digunakan sebagai cadangan dan digunakan secara fleksibel. Pada dasarnya, Anda dapat meningkatkan keseluruhan kekuatan Anda lebih dari satu level. Lakukan dengan benar. Setelah Hamid berterima kasih pada Charlie begitu banyak atas kebaikannya, dia menutup telepon dan segera mulai mempelajari rencana spesifik pembangunan infrastruktur, dan pada saat yang sama mengordinasikan berbagai sumber daya untuk mempersiapkan permulaan. Saat ini, Ishak dan Ruoli di samping Charlie. Mereka menatapnya dengan kaget. Ruoli tidak bisa mengerti mengapa Charlie tiba-tiba menginstruksikan orang lain bagaimana berperang di telepon. Bagaimanapun, ini adalah zaman yang damai. Perang terlalu jauh dari orang biasa, dan dia tidak tahu Charlie pergi ke Suriah. Adapun Ishak, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia bingung dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Muda harus membantu Hamid itu. Apakah Tuan Muda ingin berkembang di Timur Tengah di masa depan? Bab 2729. Charlie sendiri tahu bahwa investasi pengembalian yang benar-benar tinggi tidak berbeda dengan perjudian. Risikonya tinggi. Tetapi begitu taruhan dimenangkan, keuntungannya bahkan lebih besar. Sekarang, setelah dia melakukan investasi moderat di Hamid, itu hampir setara dengan investasi ibunya di perusahaan internet yang baru mulai di Silicon Valley. Berinvestasi pada mereka saat ini hanya perlu membayar harga yang kecil, dan begitu mereka berhasil di masa depan, mereka akan dapat meraup keuntungan besar. Meski angkatan bersenjata Hamid bukan sebuah perusahaan, ia juga merupakan proyek dengan potensi pengembangan yang besar. Jika berhasil, manfaatnya tidak akan habis. Oleh karena itu, dia harus menginvestasikan lebih banyak energi dan memberinya lebih banyak nasihat dan dukungan. Berinvestasilah untuk masa depan. Selain itu, investasi ini tidak lebih dari pil penyelamat darah dan pengalaman strategis, dan uang nyata $100 juta AS, yang semuanya disponsori oleh keluarga Su. Begitu Hamid bertunangan, dia akan memiliki masa kembali setidaknya beberapa dekade ke depan. Jadi Charlie tidak menjelaskan kepada mereka berdua lagi, tetapi berkata kepada Ruoli, Ruoli, identitasmu saat ini masih terlalu sensitif untuk memungkinkan kamu pergi dengan bebas untuk saat ini, dan kamu masih dirugikan untuk tinggal di sini selama periode ini. Waktu. Ruoli berkata tanpa ragu-ragu, saya akan mematuhi semua pengaturan Tuan. Saat berbicara, Ruoli masih memiliki ekspresi sedih di matanya. Charlie melihat kesedihan di matanya, dan teringat bahwa dia sudah lama berada di sini. Jika tidak ada yang lain, dia pasti sangat merindukan ibunya. Apalagi ibunya melahirkannya di bulan Oktober saat dia hamil sendirian, lalu menyeretnya ke atas. Sekarang dia tidak jelas tentang hidup atau mati, ibunya pasti sangat khawatir. Setelah memikirkannya, Charlie membuka mulutnya dan berkata, Ruoli, kamu telah memutuskan kontak dengan dunia luar begitu lama, ibumu pasti sangat mengkhawatirkanmu, bukan? Ruoli terlihat sangat murung saat mendengar ini, dan mengangguk lembut, aku merindukannya. Dia pasti masih mencariku kemana-mana. Jika dia tidak menemukan tubuh saya, dia tidak dapat percaya bahwa saya benar-benar mati. Charlie mengangguk dan berkata, ayo kita lakukan, kamu beri aku informasi kontak ibumu, dan aku akan membiarkan seseorang membawa ibumu ke Aurous Hill. Kemudian kamu bisa bertemu ibumu. Ruoli langsung terkejut. Ditanya, Tuanku yang terkasih, apakah kamu benar-benar ingin aku bertemu ibuku? Charlie mengangguk dan berkata, tentu saja kamu akan bertemu lagi,
Tapi kamu tetap harus memastikan bahwa berita hidupmu tidak bocor ke orang lain. Paling-paling, hanya ibumu yang diizinkan. Orang-orang tahu, jadi jangan biarkan kamu berinisiatif untuk menghubungi ibumu. Kalau tidak, jika ibumu tahu bahwa kamu hidup, emosional, tiba-tiba tidak terkendali, dan kemudian memberitahu orang lain, begitu berita bocor, akan sangat merepotkan jika sampai ke Jepang. Dengan ketekunan mereka untuk menangkapmu, mereka pasti akan mengajukan ekstradisi ke Jepang untuk diadili. Tentu saja, Ruoli mengerti kehati-hatian Charlie, jadi dia buru-buru berkata, "Lalu, bagaimana menurutmu?" Kata Charlie. "Aku meminta Tuan Isa untuk mengundang ibumu atas nama keluarga Wade, tapi aku tidak akan memberitahunya tentangmu. Ketika dia datang, saya akan membawanya untuk bertemu dengan Anda secara langsung. Bagaimana menurut Anda?" Ruoli berkata dengan mata merah, "Tuanku tersayang, selama aku bisa melihat ibuku, jika dia pergi, aku akan puas. Jika benar-benar tidak nyaman, cukup lakukan panggilan telepon." Charlie tersenyum dan berkata, "Lebih baik membiarkan ibumu datang ke Aurous Hill tanpa tahu kau masih hidup. Dengan begitu akan lebih terkendali. Jika dia punya cukup waktu, dia bisa tinggal di sini bersamamu untuk sementara waktu. Kami dapat mengklaim bahwa dia ada di sini untuk berbicara dengan saya tentang kerjasama. Bagaimanapun, saya mendengar bahwa ketika Anda mengalami kecelakaan, keluarga Su benar-benar memalingkan wajahnya dengan keluarga Hi. Saat ini dia bisa datang kepada saya untuk membicarakan kerjasama, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain." Ruoli mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, dermawan." Kemudian semuanya telah diatur melalui kerja keras. Bab 2730. Charlie memandang Ishak dan berkata, "Mr. Ishak, Anda akan mengingat informasi kontak Ibu Ruoli sebentar lagi, dan pertama berkomunikasi dengannya atas nama keluarga Wade untuk melihat apakah dia bersedia datang, jika dia tidak tertarik untuk bekerja sama dengan saya. Tertarik? Beritahu dia bahwa tuan muda dari keluarga Wade ingin berbicara dengannya tentang berurusan dengan keluarga Su bersama." Ishak buru-buru berkata, "Baiklah tuan muda, saya akan menerapkan ini nanti." Charlie berbalik untuk melihat Ruoli dan berkata, "Ruoli, berikan Mr. Ishak informasi kontak Anda, dan kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat." "Oke, Guru." Kota gurun timur laut saat ini. Kota kecil ini adalah salah satu tempat terdingin di Cina. Meski sudah memasuki bulan pertama, suhu minimum di Mocheng masih mencapai minus 17-18 derajat, hampir sama dengan kompartemen freezer lemari es. Selama musim dingin yang paling dingin, suhu di sini bisa mencapai sekitar minus 50 derajat. Keluarga Hi, salah satu dari 4 keluarga utama seni bela diri di Tiongkok, mengakar di kota setingkat kabupaten dengan populasi kurang dari 100,000. Nenek moyang keluarga Hi bukanlah orang asli Mocheng. Mereka berasal dari semenanjung Jiaodong. Selama dinasti Ming dan Qing, mereka adalah keluarga seni bela diri terkenal di semenanjung Jiaodong. Nenek moyang mereka selalu hidup dengan bermain dart dan menjalankan sekolah seni bela diri. Namun, pada saat itu, keluarga Hi kebanyakan berlatih di luar seni bela diri, jadi mereka jauh dari level keluarga seni bela diri. Sampai akhir dinasti Qing, ketika semenanjung Jiaodong bergolak, ketika sesepuh Hi dan keluarganya menerobos Guandong, secara kebetulan, mereka memperoleh gulungan fragmen dari metode tinju keluarga dalam. Alasan mengapa ini dikatakan sebagai gulungan yang terfragmentasi terutama karena hampir setengah dari isinya telah lama hilang. Ada banyak kekurangan baik dalam metode tinju maupun metode mental yang terkait. Namun meski begitu, setelah keluarga Hi pindah ke timur laut, mereka mengandalkan teknik tinju keluarga dalam yang tidak lengkap ini untuk mendapatkan peringkat di antara keluarga seni bela diri. Apalagi metode inner family boxing yang didapat keluarga Hi sangat tidak lengkap, sehingga ketika keluarga sedang berlatih keras, gaya internal sering terganggu dan meridian dibalik. Jika hal ini terjadi, dapat mengalami cedera parah selama beberapa bulan. Seni bela diri benar-benar dihapuskan, dan banyak generasi muda bahkan meninggal sebagai akibatnya. Oleh karena itu, keluarga Hi secara bertahap membuat rencana tanggapan, yaitu berlatih seni bela diri internal ini di tempat yang sangat dingin sebanyak mungkin. Cuaca yang sangat dingin membantu mengontrol gaya internal dengan lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan kecelakaan. Karena itu, keluarga Hi pindah ke kota gurun terdingin di Cina beberapa dekade yang lalu, dan kemudian berakar di sini. Ruoli menghabiskan masa kecil dan masa remajanya di sini, dan ibunya, Roma, telah tinggal di sini sejak dia mematahkan lengannya untuk menyelamatkan ZTNN dan jarang meninggalkan Mocheng. Namun, dalam periode terakhir, Roma telah berlari keluar hampir separuh waktu. Pada awalnya, ketika Ruoli ditangkap di Jepang,
Dia mendengar ZNN mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Ruoli, dan pergi ke Jepang untuk melihat Ruoli secara langsung, sehingga dia dapat yakin untuk menunggunya pulang. Tanpa diduga, berita bahwa Ruoli menghilang dan Sutua mengkhianati Ruoli segera keluar. Sejak itu, Roma menghabiskan sebagian besar waktunya di Jepang untuk mencari keberadaan Ruoli. Meskipun dia tahu itu adalah jarum di tumpukan jerami, dia masih mencoba yang terbaik untuk mencari waktu yang lama di Tokyo dan sekitarnya, dan kemudian menghabiskan banyak uang untuk menyewa kapal pencari dan penyelamat untuk mencari di perairan Jepang, dan bahkan mencari di daerah pesisir di Cina, tapi dia tidak pernah menemukan petunjuk yang relevan. Dia baru saja kembali dari pantai Tenggara kemarin lusa. Kali ini dia berlari melewati beberapa kota pelabuhan utama, dan masih belum mendengar kabar ada orang yang menyelinap ke darat. Dia tahu betul bahwa semakin lama waktu ditunda, semakin kecil kemungkinan Ruoli akan bertahan. Jadi, dia berdiskusi dengan ayahnya Luderhi dan berencana untuk mengumpulkan lebih banyak dana, dan kemudian mencari daerah pesisir semenanjung Jiaodong untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan Ruoli.